sekalian, hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Pernah dengar itu? Pernah. Apa itu berpikir komputasional? Ya. Pernahkah kalian melihat orang dewasa membuat daftar langkah-langkah saat ingin melakukan sesuatu yang besar? Seperti yang mereka lakukan yaitu memasak kue ulang tahun. Pernahkah kalian melihat itu? Siapa yang membuat kue ulang tahun dalam di rumah? Ya, atau ibu. Sebelum mereka ibu atau mama memasak kue ulang tahun, tentunya apa yang harus dia persiapkan dahulu? Ya? Apa yang harus dia persiapkan dulu? Bahan-bahannya, yaitu kemudian apa lagi? Yang akan dia siapkan terlebih dahulu. Dan kemudian peralatannya apa? Mixer, goyang, kompor, oven. Alat yang harus dia pergunakan untuk memasak kue. Ya. Ataukah anak-anak kalian pernahkah kalian juga membuat atau melakukan sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, menyiapkan peralatan sekolah kalian. Yang pernah kamu lakukan itu? Nah, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Hah? Peralatan sekolah? Ya? Apa yang kamu siapkan? Itu mempersiapkan peralatan sekolah itu adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak sekalian. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, kalian harus menyiapkan terlebih dahulu yang tadi kamu sebutkan itu. Buku, pensil, penghapus, penggaris, tas, apa lagi? Ya, itu yang kamu siapkan. Nah, hari ini kita akan belajar berpikir komputasional ini. Kita akan memecahkan masalah yang tadi mudah, yang sulit menjadi mudah, ya, yang rumit menjadi mudah, ya, atau yang masalah yang besar menjadi kecil. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar berpikir komputasional ini
menyelesaikan masalah. Jadi ada 4 kekuatan super yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, algoritma. 4 pilar ini kita akan lakukan untuk memecah masalah menjadi masalah yang besar menjadi kecil. Nah, sekarang dekomposisi yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Salah pertama itu yang harus kita lakukan. Dan cara berpikir komputasional pertama itu yang harus kita lakukan, ya, yaitu dekomposisi, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mudah dikelola. Yang artinya tadi masalah besar akan ya, masalah besar akan apa? Yang rumit akan jadi mudah. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Ya. Pengenalan pola yaitu mengidentifikasi pola dan memahami kesamaan dalam data atau masalah untuk menemukan solusi yang efektif. Itu yang kekuatan super yang kedua yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi. Ya, yaitu abstraksi. Nah, abstraksi adalah memfokuskan pada detail penting dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi abstraksi ini kita akan fokus pada yang penting saja, ya? Yang penting, yang paling penting yang kita harus lakukan. Kemudian yang keempat yaitu algoritma. Ya, algoritma yaitu membuat urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi membuat dulu dia punya urutan langkah-langkah, ya, untuk menyelesaikan masalah. Dekomposisi ini, nah seperti ini apa ini? Buku. Kemudian ada pulpen, ada juga apa? Tas. Kemudian ada penghapus, ya. Kemudian ada apa? Garis. Ini yang disebut dengan dekomposisi. Masalah yang harus kita pecahkan menjadi bagian yang kecil. Tadi mempersiapkan apa? Peralatan sekolah, ya. Nah, peralatan sekolah yaitu kita akan menyiapkan dahulu peralatan yang akan kita siapkan yaitu buku, pulpen, pensil, tas, ya. Kemudian kotak pensil ini kita siapkan semua. Itu kita lakukan dengan cara dekomposisi. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola. Ya, kita perhatikan bersama untuk pengenalan pola yaitu mengidentifikasikan pola dan memahami kesamaan dalam data atau masalah untuk melakukan solusi yang efektif. Nah, seperti ini, ya.
berdiri semua. Kita lihat bersama. Anak-anak dari pola ini, lingkaran dan segitiga ini, kita akan bermain ya. Dari anak pertama akan menyebut pola lingkaran. Terus anak kedua akan menyebut pola segitiga dan seterusnya. Tetapi anak pertama yang menyebut lingkaran dia akan duduk. Kemudian yang kedua dia tetap berdiri. Dan selanjutnya sampai terakhir ya dengan petunjuk dari ibu ya. Jadi mulai dari ini sebelah sini ya. Mulai dari anak pertama yaitu Lionel. Lingkaran, segitiga, lingkaran, 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 Oke, ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Sama seperti pola yang ada di papan tulis kan? Seperti ini. Jadi ada lingkaran segitiga, Itu kesamaan dalam data. Masalah untuk menemukan ya, jadi itu semua. Kemudian abstraksi ya. Yang ketiga itu kita fokus pada hal yang penting atau bagian yang penting saja ya. Dari peralatan yang kita siapkan ini ya, apa yang paling penting? Paling penting ya. Kemudian ada tas lagi kan dibawa ke sekolah. Itu paling penting. Kemudian yang terakhir algoritma ya. Itu membuat urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana? DP langkah-langkah. Pertama kita akan menyiapkan tadi ya, 4 kekuatan super yang akan kita lakukan ya. Jadi saat ini Ibu sudah menyiapkan yang ada di depan sini. Anak-anak lihat ini ada apa ini? Siapkan ini nasi. Kemudian apa ini? Kemudian
setiap hari. Dari bahan-bahan yang ada ini, kita akan belajar berpikir komputasional melalui 4 pilar kekuatan super yang akan kita lakukan atau kita laksanakan untuk memecah masalah yang besar menjadi kecil atau masalah yang rumit menjadi mudah. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menyiapkan bekal siang yang lengkap dan rapi untuk dibawa ke sekolah. Kita akan belajar itu, ya. Kita akan belajar dan kita akan mengisinya itu atau kita akan menulis itu lewat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi masalah yang ada ini kita akan pecahkan bersama dengan menggunakan kekuatan super berpikir komputasional. Jadi yang Ibu tampilkan ini, ya, yaitu bagaimana menyiapkan bekal siang yang lengkap dan rapi untuk dibawa ke sekolah. Saat ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dan kalian akan mengisinya, ya. Ya, perhatikan dulu yang ada di lembar kerja. Itu akan menjelaskan sedikit, ya. Jadi di lembar kerja itu yang pertama kita akan mengisi dulu nama kelompok, ya. Nama kelompok. Muat di paling atas yaitu nama kelompok, ya. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5.
siswa dalam satu kelompok itu. Terus yang harus kalian kerjakan yaitu mengisi bagian-bagian yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama dekomposisi. Ya, kalian akan menulis di dalam LKPD dekomposisi. Kalian akan membayangkan ya, bekal makan siang apa saja bagian-bagiannya. Untuk kalian isi di dalam LKPD pada kekuatan super, yaitu yang pertama dekomposisi. Jadi ini bagaimana cara menyiapkan bekal makan siang yang lengkap dan rapi untuk dibawa ke sekolah. Jadi dengan menggunakan 4 kekuatan super, yaitu yang pertama dekomposisi. Kalian tulis di situ apa-apa, kalian bayangkan apa saja bagian-bagiannya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola. Itu kalian akan isi pengenalan pola ya. Pengenalan pola kalian bisa mengisinya hal yang selalu kalian lakukan saat menyiapkan bekal atau jenis makanan yang selalu ada. Kalian isi di pengenalan pola itu. Di kekuatan super pengenalan pola. Kemudian yang ketiga yaitu atraksi. Di situ kalian berpikir apa yang paling penting agar bekal itu tersiapkan ya. Bekal itu siap, apa yang paling penting kamu harus lakukan. Dan yang tidak penting tidak usah kalian tulis di LKPD. Yang penting saja bagian yang paling penting. Kemudian yang keempat yaitu algoritma. Kalian akan menulis urutan langkah-langkah yang jelas ya. Kalian akan menulis itu atau membuat langkah-langkah yang jelas dan berurutan dari awal sampai akhir. Sama seperti tadi ya. Jadi bagaimana kamu akan memecah masalah dengan 4 kekuatan super, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan
cara menyiapkan bekal siang yang lengkap dan rapi untuk dibawa ke sekolah. Sudah. Apa ini? Apa? Khususnya tadi. Bagaimana cara menyiapkan bekal siang yang lengkap dan rapi untuk dibawa ke sekolah? Apa yang harus lakukan dengan kekuatan super yang pertama yaitu dekomposisi. Nama kelompok ini. Terus jangan lupa kelas, ya. Ada kelasnya di situ, kelas berapa kelas di kerja ya, kerja kelompok. Jadi diskusi dengan teman-teman apa saja yang tadi persiapkan. Itu yang pertama, dekomposisi. Menjadi bagian-bagian kecil. Apa? Menyiapkan makanan, ya. Ini saja satu dekomposisi, ya. Dekomposisi satu apa yang harus kamu siapkan? Untuk yang di algoritma, ya jangan lupa, ya buat dia punya langkah-langkah secara berurutan, ya untuk algoritma, ya. Ini kelompok 3 ini.
Kemudian pola, pengenalan pola. Untuk abstraksi itu kalian tulis bagian yang penting dari mempersiapkan futsal. Siap. Tulis saja yang penting untuk abstraksi. Yang penting. Bagian yang penting. Setiap kelompok ada ketua kelompok untuk mempresentasi hasil kerja kalian. Setiap kelompok.
kelompok 1. Saya Bilal. Ya, yang lainnya bisa. Positif dosen Bilal Rahim Jelita. Semangat lagi, semangat. Kelas 5. Bagaimana cara menyiapkan bekal siang yang lengkap dan rapi untuk dibawa ke sekolah? Kita akan menggunakan tempat-tempatan seperti Fokus pada algoritma saja untuk mempresentasi hasil kerja kelompok. algoritma. 1. Mulai. 2. Siapkan tempat makan. 3. Masukkan nasi pada kotak pertama. 4. Masukkan lauk pada kotak kedua. 5. Masukkan sayur pada kotak ketiga. 6. Tutup 4. Bekal dengan rapat supaya tidak tumpah. 7. Ambil botol. 8. Lalu isi dengan air minum. 9. Tutup botol air minum. 10. Selesai. Tepuk tangan untuk kelompok. Pertama, siapkan tempat bekal. 2. Masukkan nasi di kotak pertama. 3. Masukkan lauk di kotak kedua. 4. Masukkan sayur di kotak ketiga. 5. Masukkan buah di kotak keempat dan sendok. 6. Lalu ditutup rapat dan rapi agar tidak tumpah. 7. Siapkan tempat dengan 8. Lalu isi air di tempatnya. 9. Lalu ditutup rapat dan rapi. 10. Lalu bekal dan air minum dalam tas bulat dan siap dibawa ke sekolah. Demikian terima kasih. Ya, tepuk tangan. Nama saya Macio. Dari kelompok 3. Nama kami 3. Kelompok 1 Liano, 2 Ki, 3 Kide, 4 presentasikan bagaimana cara menyiapkan bekal siang yang lengkap dan rapi untuk bawa di sekolah. 1. Menyiapkan tempat bekal dan sendok. 2. Masukkan nasi di kotak pertama. 3. Masukkan lauk di kotak kedua. 4. Masukkan sayur di kotak tiga. 5. Masukkan buah di tempat keempat. 6. Tutup dengan rapat agar tidak tertumpah. 7. Siapkan tempat air minum. 8. Masukkan air minum di botol air minum. 4.
kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran di saat ini. Jadi Ibu sangat berterima kasih juga karena kalian sudah mengerjakan tugas kalian secara kelompok dengan baik. Sekarang anak-anak, kalian sudah punya kekuatan super, ya. Kalian sudah punya kekuatan super untuk kalian coba terapkan di rumah kalian saat merapikan kamar, menyiapkan